Oke, jadi hari ini materi kita sebenarnya dikit, kurang lebih cuman tentang group by. Ini pengelompokan pengelompokan hasil query, kemudian sorting. Sorting ini kita menggunakan sintaks order by, bukan for, bukan while, bukan dual. Sama satu lagi subquery. Nah, apa itu masing-masing dari ini? Paling kita mulai aja. Boleh buka SSMS-nya dulu, teman-teman. Oke, udah dibuka semua ya untuk SSMS-nya, teman. Oke, jadi yang pertama kita mulai dulu. Kita mulai dari grup by dulu ya. Oke, grup by adalah suatu cara untuk mengelompokkan suatu row, suatu baris yang memiliki value yang sama menjadi suatu agregat value. Oke, contoh, kalau misalkan kita mau pakai agregat value, tapi kita mau make kolomnya juga. Contoh gini, aku punya hasil tabel penjualan misalkan. Oke, isinya ada price sama ada produknya. Oke. Nah, misalkan aku mau select sum total dari produk, total dari harga terhadap produk tersebut. Oke, kalau misalkan kita nggak pakai group by, kita nggak bisa untuk total price-nya per produknya karena saat kita sum price, oke, dia akan masuk harga, semua harga yang ada pada tabel tersebut. Tapi kita nggak bisa nampilin produknya apa aja karena dia akan otomatis untuk nampilin semua isi dari tabelnya. Nah, dengan adanya group by ini, kita bisa mengelompokkan hasil outputnya berdasarkan produknya atau berdasarkan baris-baris tertentu yang kita mau. Jadi, nanti outputnya group by kita bisa dengan group by kita bisa output price, sum price ya, total price terhadap produk per produk lah ya, per produk gitu. Contoh, aku punya row-nya begini, baju 10.000, celana 12.000, baju 20.000. Nah, gini lah. Misalkan aku select all from penjualan. Misalkan gini. Apa yang terjadi? Dia akan nampilin data yang ada di sini dong. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan aku mau select sum price-nya aja ya. Sum, sum price. Kayak gini. Nah, ini bakal jadi error. Kenapa? Sorry, ini nggak error, tapi price-nya akan di-output semua 10.000, 12.000, 20.000. Totalnya outputnya akan jadi 42.000. Gimana caranya? Aku mau tampilin total baju berapa, total celana berapa. Nah, ini kita harus menggunakan group by gitu. Oke, sampai sini secara teori tangkap dulu sebelum kita masuk ke query-nya. Oke, lanjut ya. Oke, kalau aman. Nah, kita coba mulai dari kita bikin tabelnya dulu. Aku mau bikin tabel namanya tabel penjualan ya. Kita ngikutin contoh yang di atas. Create table penjualan. Oke. Misalkan aku set ID, integer, identity 1,1. Nah, ini untuk apa? Jadi setiap kali kita insert ke tabelnya, ini nanti dia akan otomatis nge-auto increment jadi satu. Jadi misalkan tabel row pertama jadi satu, row kedua dua, row ketiga tiga, dan seterusnya. Gitu. Oke. Primary key.
Terus customer name, varchar aja ya, varchar 100, quantity, integer, price, desimal, sales date, waktu penjualan ya, date lah ya, date. Oke. Nah, desimal 10,2 apa? Koma 2 ini adalah tingkat presisi desimalnya. Jadi, ini artinya dua angka di belakang koma. Dua angka di belakang koma. Oke, sales date ini ya. Oke, nah sekarang jadi begini. Kita bisa select tabel penjualan. Ini aku kirim di chat aja nanti. From penjualan. Oke, nah udah ada ya datanya ya. Nah, kita insert dummy data aja. Aku udah bikin, oh oke, insert dummy data kita bikin aja. Nanti aku insert sekalian. Insert into sales, sorry, penjualan, penjualan, isi nama kolomnya ada customer name. Nah, untuk ID kita nggak perlu isi lagi karena kita udah set dia sebagai identity. Jadi yang dimana setiap kali kita insert satu row, dia akan otomatis bertambah gitu. Oke. Terus ada ID, customer name, produk. Oh, aku kurang satu kolom untuk nampilin produknya. Kita balik ke sesi 7 untuk alter kolom, alter table, penjualan, add, produk, karena kita kasih varchar 100. Kayak gini. Oke, berarti udah ada. Sekarang insert into customer name, product, quantity, price, date, sales date. Nah, udah. Ini kenapa error? Ini nggak apa-apa karena tadi baru aku insert. Jadi dia indexingnya belum nyala. Cuman pas kita insert itu akan otomatis kebaca. Oke, udah kebaca ya. Ada berapa kolomnya? Customer name, product, quantity, price, sales date. Quantity satu, price-nya misalkan 1.200, 2024, 03, 08. Oke, ini kita copy aja. Jangan lupa kasih komanya. Oke. Ini kalian gak usah ikutin deh. Nanti aku share aja ya. Biar nggak itu. Laptop. Oke, misalkan gini ya. Ini data penjualan. Nah, untuk isinya kita isi aja apalagi ya laptop, smartphone, tablet, smartphone, laptop. Kita bikin tiga aja ya itemnya ya. Biar kita lihat nanti untuk grup by-nya lebih kelihatan. Sekian banyak-banyak.
Nih, misalkan gini, kita execute. Nah, udah 12 row affected. Oke, aku send query-nya. Oke, sekalian. Kalau untuk teman-teman yang belum execute. Eh, sorry teman-teman, jangan jangan di execute dulu dong. Aku mau coba ganti ganti tanggalnya biar biar lebih real nanti. Oke, ini ya insert intinya. Nah, sekarang kalau misalkan kita select all from penjualan, nah kita bisa lihat, walaupun kita nggak insert ID-nya, oke, kita nggak ada insert ID-nya, tapi ID-nya akan otomatis bertambah jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan urutan. Misalkan aku nambahin, aku execute lagi nih. Aku execute lagi. Oh, sorry, kepotong. Aku execute lagi, dia akan nambah lagi. Berarti tadi mulai dari 13, 14, 15 sampai 24. Kayak gini. Oke, jadi ini akan otomatis nambah terus. Jadi kalian nggak perlu pusing gimana caranya biar ID-nya bertambah. Oke, oke, kalau udah kita lanjut ya. Oke, sorry ya sebentar teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke, sampai sini udah aman ya teman-teman. Oke, kalau udah aman, kita lanjut ke query group by-nya. Oke, group by yang pertama, aku mau select total yang dikeluarkan oleh customer. Oke, total uang ya, total uang. Berarti total uang rumusnya adalah quantity dikali price gitu. Oke, quantity dikali price. Nah, kalau misalkan aku mau select kayak tadi yang contoh di atas, aku mau select semua sum quantity kali price. Quantity kali price. Misalkan gini, from penjualan. Nah, ini kan ya bisa aja sebenarnya. Oke, ini udah dikali sama price-nya. Tapi gimana caranya aku mau nampilin per customer? Oke, yang pertama, kita bisa pakai sintaks group by. Oke, kita bisa sintaks group by untuk penumpukan berdasarkan customer. Oke, penjualan, sintaksnya group by customer name. Sekarang kita select dulu tanpa ada aggregate function, dia bakal jadi error. Kenapa? Karena kolom penjualan ID is invalid to select list because not contained in either aggregate function or the group by clause. Oke, kenapa begini? Karena kalau misalkan kita select customer name-nya doang nih, kita group by customer name. Oke, gimana caranya kita ngegabungin, misalkan Devinnya ada di ID 1 sama 5 ya. Gimana caranya kita ngegabungin si ID 1 dan 5 ini menjadi satu kolom? Kan nggak bisa. Makanya kalau mau kita harus melakukan aggregate function yang dikelompokkan berdasarkan nama customer name. Contoh aggregate function apa? Yang paling gampang sum. Kayak contoh kita yang ini. Aku mau select total one dikeluarkan oleh customer. Ya udah, berarti aku tinggal sum quantity kali price. Nah, order by
customer name. Sekarang kalau aku select ini udah dikelompokkan berdasarkan customer name-nya. Tahu dari mana kok? Nah, kita coba aja select customer name-nya. Customer name. Nah, sekarang udah kelihatan nih, si Anton keluarin uangnya 4.800, si Devin 4.800, si Luis 2.800, Saan 3.000, Santoso 1.200, Tari 6.000, Yena 1.200. Udah dikelompokkan berdasarkan customer name-nya. Gitu. Oke, contoh kedua. Contoh kedua. Hitung total order yang ada pada setiap produk. Oke, maksudnya gimana? Ngitung total quantity per produk. Caranya gimana? Caranya sama. Kita tinggal select total quantity, berarti sum ya. Sum quantity, terus kita cek produknya apa. Produk from pen- from penjualan group by produk. Sekarang kita coba select. Sekarang udah keluar. Laptop penjualannya ada 12, smartphone penjualannya ada 12, tablet penjualannya ada 10. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Aman ya? Oke, kalau aman, kita lanjut. Contoh ketiga. Aku mau cari rata-rata harga penjualan pada setiap produk. Kalau kita lihat datanya di atas, ini kan bisa beda-beda nih. Laptop dijual 1.200, tapi laptop yang lain dijual 1.400. Ini dijual 100 perak. Nah, mau lihat nih, rata-rata berapa sih? Nah, untuk rata-rata kita bisa pakai average. Oke, bisa pakai average. Select AVG, price dari setiap produk. Berarti kita select lagi produk from penjualan, group by-nya by produk. Oke, sekarang udah muncul. Untuk laptop ternyata rata-ratanya ada di 1.020. Untuk smartphone rata-ratanya ada di 975. Untuk tablet rata-ratanya ada di 266,66 gitu. Oke. Contoh keempat terakhir buat grup by. Cari penjualan maksimal terhadap suatu produk. Oke. Berarti kita tinggal cari sum, sorry, pakai max ya, karena maksimal. Max dari quantity pada setiap produk. Oke, quantity. Kita kasih alias max quantity, produk, produk, from, penjualan, group by, produk. Kalau kita select, nah sekarang untuk laptop maksimal penjualannya cuma laku 2. Smartphone jualannya laku 2. Untuk tablet maksimalnya laku 3 dalam satu penjualan. Gitu. Oke, aman semua? Oke, kalau udah kita lanjut ke order by ya. Order by pengertiannya gampang banget. Order by suatu sintaks untuk melakukan pengurutan
output berdasarkan kolom tertentu. Oke, ini gampang banget. Kayak kalian mau outputnya based on apa? Contoh, aku select all from penjualan. Ini kan kita nggak bisa lihat nih. Kalau ini kan dia akan by default output by primary key-nya dari kecil ke gede. Oke, misalkan aku mau cari yang out, harganya paling kecil. Oke, penjualan termurah. Berarti kita tinggal pakai select all from penjualan, order by, price, ascending. Oke, by default, kalau kita nggak kasih ASC, dia akan ambil dari paling kecil. Oke, ascending, pengurutan dari kecil ke besar. Descending, pengurutan dari besar ke kecil. Oke, kebalikannya aja ya. Misalkan ini aku mau dari harga yang paling kecil, paling murah. Ya udah, berarti aku ascending. Oke, aku select. Nah, sekarang udah berdasarkan yang paling murah. Yang paling murah pertama yang price-nya 100. Oke, quantity-nya 2. Gitu. Oke, ini udah diurutkan berdasarkan urutan penjualan. Misalkan mau diurutkan dari paling besar. Ya udah, berarti kita ganti aja sintaksnya. Select all from penjualan, order by, price, descending. Kayak gini. Oke. Sekarang price-nya bakal jadi dari paling besar ke paling kecil. Kebalikannya yang tadi. Ini aku select dua-duanya ya. Kita lihat perbandingannya. Oke. Ini sebenarnya cuma sama. Cuma satu diurutkan dari paling besar, satu diurutkan dari paling kecil. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita bakal coba gabungin order by, gabungin order by plus group by. Kalau tadi kan order by doang gampang ya, kalian tinggal pilih aja mau kolom dari mana, urutkan based on apa. Sekarang aku mau cari customer yang pembeliannya, sorry sebentar, ini kayaknya jadinya pakai subquery. Oke, bener. Cari customer yang total pembeliannya paling banyak. Oke, jadi maksudnya quantity dikali price di group by based on customer. Maksudnya gimana? Maksudnya customer mana yang punya pembelian harga terbanyak gitu ya, maximum spend. Caranya gimana? Caranya kita bisa pakai select all from penjualan. Karena kita mau based on customer, kita pakai group by customer name. Oke, group by customer name, order by. Misalkan aku mau tadi quantity price yang paling banyak ya, berarti order by total spend. Oke, nah total spend kita harus melakukan perhitungan dulu di atasnya. Berarti kita select dulu total spend, sum quantity dikali price. Nah, mungkin pada bingung, kenapa aku tulis total spend-nya di depan? Ini sebenarnya ada banyak cara untuk nulis alias. Bisa kayak gini, ini untuk pengetahuan aja ya. Bisa kayak gini, kurang koma. Bisa kayak gini, total spend, sum quantity kali price. Bisa juga kayak
sum quantity kali price as total spend. Jadi nggak pakai as lagi. Ini bisa juga semua. Nah, karena tadi kita mau output customer name, ya udah kita berarti group by output juga si customer name ya. Order by-nya kita order by total spend. Oke. Total spend ini dari mana? Total spend-nya output dari atasnya. Ya. Ambiguous column name. Nah, ini kan ambiguous column name. Kenapa? Karena total spend-nya ada banyak nih. Oke, kita ganti aja. Total spend 1, total spend 2, 3, total spend 4. Kita output yang mana aja, karena outputnya bakal jadi sama. Itu hanya berbagai cara kasih alias ke kolom. Oke, nah sekarang udah kelihatan nih, ascending. Tadi mintanya pembelian paling banyak, berarti descending ya, karena dari besar ke kecil. Descending, kita select ulang. Sekarang udah muncul yang total spend-nya paling banyak, yaitu si Tari. Tari ini 6.000 total spend-nya, kaya nih si Tari nih. Oke, terus Anton, Devin, dan turun ke bawah based on urutannya gitu. Oke, misalkan aku nambahin datanya lagi deh biar seru, tambahin banyakan dikit. Biar average-nya nambah. 2.000, 5, 4.000. Aku insert lagi ya datanya ya. Sekarang aku misalkan select, harusnya perubahan perhitungannya jadi berubah. Kita lihat siapa yang spend-nya paling banyak. Oke, sekarang spend-nya paling banyak berubah jadi Yena 38.700. Jadi dia akan melakukan perhitungan setiap kali based on dari data yang ada gitu. Oke. Jadi ini kita outputnya tadi untuk ngitung yang paling banyak siapa sih per customer. Makanya kita group by customer dan order by total spend. Kalau dari sini berarti yang paling banyak yang pertama itu Yena, paling kaya dia, Wisnu Saan, Santoso, Tari, Anton, Devin, Louis. Gitu. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke. Nah, sekarang gimana caranya aku mau tambahin suatu eh, kondisi untuk untuk perhitungan agregat function. Oke, ini tambah satu materi having ya. Having, oke. Having adalah where, where untuk perhitungan kolom-kolom agregat. Misalkan gini, aku mau hitung semua yang hasil total spend-nya lebih dari 10.000. Gimana caranya? Berarti kita seperti biasa select customer name, sum quantity kali price, oke, as total spend from penjualan. Nah, grup by-nya jangan lupa, kita grup by-nya tetap by customer name. Nah, habis itu having, ini untuk kondisinya ya, having sum
quantity kali price lebih dari 2.000, 10.000 ya, 10.000. Kalau misalkan kita select, ini ceritanya kita nyari yang top spender lah gitu ya. Nah ternyata habis kita lihat top spendernya ada 4. Nah kita urutin lagi nih, urutin based on orang-orang yang spendnya paling banyak. Kita order by total spend descending. Oke. Nah kita lihat 4 top spendernya yang ngeluarin uang lebih dari 10.000 itu Yena, Saan, Santoso, sama Tari gitu. Oke, oke. Lanjut ya. Kita lanjut ke mana ya? Subquery kali ya. Oke, kita masuk ke subquery deh. Subquery. Apa itu subquery? Subquery adalah suatu cara untuk melakukan atau menggunakan hasil dari eh, suatu query untuk mempengaruhi query lain. Contohnya gimana? Contohnya misalkan begini, aku mau cari total penjualan, yang total ya. Aku mau cari penjualan yang rata-rata penjualannya lebih dari yang penjualan, aduh sorry ke cross, yang penjualannya lebih dari rata-rata keseluruhan. Nah, kalau begini, berarti kan kondisinya aku harus melakukan perhitungan average-nya dulu ya, AVG. Berarti caranya gimana? Select average dari quantity from penjualan. Kayak gini. Nah, average-nya ternyata 2. Dikit banget ya average-nya. Oke. Apa average-nya ternyata 2. Nah, gimana caranya kita cari average-nya nih? Oke, gimana cara kita cari yang average-nya lebih dari 2? Kan nggak mungkin dong kita select all penjualan where quantity lebih dari 2. Dibilang begini bisa aja, cuman kan kita ini kan nggak dinamis dong ya jadinya. Eh, komen. Ini kan jadinya nggak dinamis gitu. Gimana caranya? Gimana kalau misalkan kuantitinya berubah? Contoh, aku iseng insert lagi datanya kayak gini. Oke. Nah, sekarang kuantitinya harusnya kan berubah nih. Aduh, masih 2. Datanya kurang banyak. Ntar kita insert lagi banyak kan. 2, 3, 5, 20. Nah, harusnya ini average-nya bakal berubah ya. Nah, berubah jadi 4. Gimana caranya ini ikut berubah? Kalau ada perubahan kan nggak mungkin kita hardcode satu-satu kayak gini. Kita bisa masukin subquery ke query ini. Oke, gimana caranya? Ya udah, kita tinggal ngelakuin perhitungan query di dalamnya. Berarti ini kita nggak lebih dari 2 lagi, tapi kita lakuin perhitungan secara dinamis. Caranya buka tutup kurung. Ini kayak pelajaran matematika ya, yang kurung akan dilakuin duluan. Kita tinggal select average quantity quantity from penjualan. Nah, kalau kayak gini, dia akan ngelakuin perhitungan dulu nih pada average quantity-nya. Setelah dilakukan perhitungan, dia bakal nge-select. Oke, tadi kan ini outputnya 4 nih. Oke, berarti
pas ini outputnya 4, dia akan langsung quantity lebih dari 4 tanpa kayak sebelumnya. Itu gunanya subquery. Oke, nah sekarang udah muncul semua yang kuantitinya lebih dari 4. Oke, nggak ada yang di bawah 4 ya. Gitu. Oke, contoh lagi. Ini agak agak panjang ya. Contoh lagi, cari semua, nggak semua sini akan jadi satu. Cari barang barang yang paling populer di penjualan. Oke, nah kita kan sebenarnya bisa langsung aja nih cari select all from penjualan, max ya, max quantity, terus produk, order by, produk, sorry group by ya, karena kita kayak apa ini, mengelompokkannya berdasarkan produk. Kalau misalkan aku select, nah kita sebenarnya kan gampang aja. Oke, yang penjualannya paling tinggi laptop. Gimana kalau misalkan sekarang aku tambahin smartphone-nya jadi 20 jadi 41. Kita nggak bisa dong output laptop lagi karena outputnya 10. Caranya gimana? Ya udah berarti sekarang kita bisa ngelakuin perhitungan ini untuk menjadi suatu subquery. Oke, sum quantity-nya aku kasih S total quantity. Misalkan gini ya. Oke, group by product. Sekarang aku tinggal select produk from penjualan. Oke, group by product berdasarkan produk having sum quantity. Kenapa having? Karena kita pakai agregat ya. Sum dari total quantity-nya sama dengan kita cari tadi yang paling tinggi siapa sih? Yang paling tinggi tadi kan kita lihat smartphone, tapi kan kita nggak bisa langsung kayak gitu. Berarti kita harus pakai subquery. Oke, kita kasih buka tutup kurung, select. Nah, ini kita copy aja yang atasnya ya. Kayak gini. Terus aku kasih subquery-nya, kasih alias s subquery. Misalkan aku select, sorry, kayaknya aku ada yang salah. Oke, sorry, 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 salah ya. Jadi untuk select datanya, kita bakal pakai dua subquery. Oke, kita harus select max-nya dulu. Oke, select max dari product quantity, product quantity, total quantity. Nah, gimana caranya kita ngelakuin total quantity-nya? Kan sebenarnya total quantity kita bisa langsung aja sebenarnya select dari kayak gini ya, max quantity. Tapi aku mau nunjukin lagi, kita select data dari subquery. Oke, kita bisa bikin suatu table kayak table staging lah ya, table staging untuk perhitungan total quantity. Oke, untuk total quantity aku mau cari select product sum total dari quantity as total quantity from penjualan group by product as subquery. Oke, jadi ini kita akan ngelakuin perhitungan nih dari si subquery yang paling dalam. Kita lihat ya, yang kurung dalam kurung. Select produk total dari sum quantity-nya, total dari quantity-nya sebagai total quantity from penjualan yang group by product. Contoh, aku select aja dulu yang dalamnya. Nah, muncullah kayak begini posisinya. Oke, total quantity dari laptopnya 100,
smartphone-nya 77, tabletnya 86. Oke. Nah, sekarang aku mau cari max-nya. Oke. Aku mau cari yang paling besar dari antara tiga ini. Makanya di sini aku select max dari subquery. Oke, ini kayak table staging. Jadi hasil perhitungan di dalam sini kita bisa pakai lagi di luarnya. Atau kita bisa pakai aliasnya subquery dot total quantity. Oke. Kita select sampai sini. Select total. Oke, dari sini ya. Nah, sekarang dari total quantity yang tadi table yang kecil yang kita select, kan paling besar itu 108 ya. Nah, sekarang kita select max-nya. Max-nya 108. Oke. Nah, lalu baru select max ini 108, kita lakuin lagi perhitungan keluarnya. Having some quantity, total dari kuantitinya, yang total kuantitinya 108. Makanya kalau kita select semua, yang paling besar itu si laptop. Kita lihat dengan perhitungan kita yang paling dalam. Oke, bener gak yang paling banyak itu laptop? Nah, ternyata kalau kita lihat memang laptop paling banyak. Laptop, smartphone, dan tablet. Gitu. Berarti perhitungan query kita udah benar. Produk yang paling banyak terjual yaitu laptop. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya teman-teman? Oke, kalau nggak ada, seperti biasa, kita latihan soal dikit aja, tiga aja. Karena ini udah lumayan malam juga, kalian mau istirahat lagi. Nanti kita bahas ya. Soal pertama, cari total quantity dari setiap produk yang dijual. Ini gampang ya, grup by-nya. Terus yang kedua, output semua record diurutkan berdasarkan harga penjualan dari paling besar. Tiga, cari customer yang beli barang paling mahal. Oke, price paling mahal. Oke, tiga ini aja. Nggak usah lama-lama, kita kerjain sampai 21.10 ya. 7 menit. Oke, kalau ada pertanyaan boleh chat di Zoom ya. Thank you semua.
Oke, karena udah 9:11 kita lanjut aja ya untuk pembahasan soalnya. Oke, untuk satu cari total quantity dari setiap produk yang dijual. Berarti ini kita tinggal select produk, sum quantity from penjualan, group by produk. Sorry. Iya, group by produk benar. Oke, udah dapat ya total kuantitinya 108, 77 dan 86. Oke, kita lanjut soal kedua. Ini masih gampang ya. Tadi contohnya udah ada yang sejenis juga. Output semua record diurutkan berdasarkan harga penjualan yang paling besar. Berarti kita tinggal select. Karena semua record ya, dia nggak minta kolom tertentu. Kita tinggal select all from penjualan, order by, price, descending. Kita select. Nah, ternyata yang price yang paling tinggi itu sih Sunny beli smartphone 15.000. 15.000 dolar. Dapat apa itu? Handphone apa? Oke. Ini ya, semua produk diurutkan berdasarkan price. Gitu. Oke. Yang terakhir, yang ketiga. Ini juga masih gampang sebenarnya. Cari customer yang beli barang paling mahal. Barang price yang paling mahal. Berarti kita tinggal select customer name from penjualan, where, price. Oke, kita cari yang max-nya. Berarti select max price from penjualan. Kita coba select. Nah, munculnya ada tiga saan. Kenapa begini? Karena kalau kita lihat, kita coba select semua datanya, si saan ini beli yang harganya 15.000 tiga kali nih. Oke, karena kan max ini nanti kalau kita select, ini akan outputnya 15.000. Pas kita select, masukin ke query, dia akan jadi where price-nya 15.000, makanya ada banyak. Gimana caranya kita mastiin yang muncul cuma satu? Kita bisa pakai distinct. Oke, untuk output unique data. Sisaan gitu untuk nomor 3. Oke, ada pertanyaan untuk sesi hari ini. Aku send query-nya di Discord ya. Oke, udah aku kirim. Ini nggak ada pertanyaan lagi teman-teman ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan, paling sesi kita hari ini sampai situ dulu. Thank you teman-teman yang udah hadir untuk hari ini. Jangan lupa next sesinya kita ada di hari Rabu ya, sesi ke-10. Sekaligus penutupan untuk dapat season 7. Oke, thank you semua yang udah hadir. Udah boleh live ya. Thank you teman-teman.